Bab 1097 Cara menuju garis depan. Yang Chen membuat perbandingan antara bentuk tubuh 9 rekannya dan ras yang berbeda dari klan iblis terlarang. Dia segera menyusun rencana. Pertama, dia menggunakan teknik mengubah wajah untuk membantu ke-9 dari mereka menyamar sebagai anggota klan iblis terlarang yang berbeda, diikuti dengan menambahkan tanduk ganda yang sesuai, dan pilki iblis. Hanya dalam waktu setengah hari, 10 orang, termasuk Yang Chen, telah berubah menjadi anggota klan iblis terlarang. Haha, bahkan aku sendiri pun tidak dapat mengenali diriku sendiri sekarang, Han Kai tertawa terbahak-bahak. Kapten, kemampuanmu sungguh luar biasa. Bahkan saudara-saudaraku sendiri mungkin tidak mengenaliku jika mereka berdiri di sampingku, kata salah satu anggota tim. Hehe, mungkin tidak. Mereka pasti tidak akan mengenalimu. Kelompok itu terkekeh dan saling memandang, senang dengan perubahan mereka. Kapten, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Han Kai bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia sudah terbiasa mengikuti arahan Yang Chen, percaya bahwa pilihan Yang Chen, meskipun tidak selalu benar, tidak akan salah. Yang Chen menyilangkan tangannya dan berkata, saya ingin memilih salah satu dari kalian untuk memimpin jalan dan membawa kita ke garis depan. Siapa di antara kalian yang bersedia menjadi sukarelawan? Mendengar perkataan Yang Chen, semua anggota klan iblis terlarang mengangkat tangan mereka setelah ragu-ragu sejenak, menunjukkan kesediaan mereka untuk membantu Yang Chen. Mereka telah belajar dari kesalahan mereka. Selain hal-hal lain, ramuan yang diberikan Yang Chen kepada mereka sangat berharga bagi klan mereka. Jika mereka membantu Yang Chen dengan tugasnya, mereka pasti akan diberi imbalan. Karena mereka tidak dapat menghapus larangan perbudakan, mereka pikir lebih baik menunjukkan kesetiaan. Melihat semua orang bersedia, Yang Chen mulai merenung. Di antara para iblis terlarang ini, 2 iblis sura merah adalah yang paling cerdas dan cepat tanggap. Yang lainnya tidak terlalu kuat dalam pertempuran, juga tidak terlalu tajam. Adapun 2 setan sura merah. Yang Chen berkata, Abu Abadi, ikutlah dengan kami dan pimpin jalan. Dan jangan khawatir, kamu akan diberi hadiah. Mata setan sura merah yang disebut Abu Abadi berbinar karena kegembiraan saat dia terpilih. Dia dengan bersemangat setuju, Tuan, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda dan berbagi kekhawatiran Anda. Baiklah, kalau begitu, persiapkan dirimu, dan kita akan berangkat besok, kata Yang Chen dingin. Maka, keesokan harinya, Yang Chen dan kelompoknya, yang dipimpin oleh Red Sura Demon Eternal Ash, memulai perjalanan mereka ke garis depan. Yang Chen mengira akan ada masalah di sepanjang jalan, tetapi semuanya berjalan lancar. Di bawah bimbingan Eternal Ash, mereka bertemu banyak iblis terlarang lainnya di sepanjang jalan. Namun seperti yang dikatakan Eternal Ash, fokus klan mereka adalah menyerang zona perang manusia di timur. Jadi pertahanan internal mereka lemah. Dalam waktu kurang dari setengah hari, mereka tiba di area inti medan perang klan iblis terlarang. Tuan, jika ini adalah waktu yang normal, akan ada semacam keamanan dan pemeriksaan di jalan menuju garis depan, tetapi sekarang, tidak ada sama sekali. Tampaknya pertempuran di garis depan benar-benar telah dimulai, kata Eternal Ash. Yang Chen dan anggota timnya melihat sekeliling, setuju dengannya. Kapten, tampaknya pertarungan dengan klan iblis terlarang benar-benar telah dimulai, komentar salah satu anggota tim. Bukannya klan iblis terlarang tidak mengurus urusan internal mereka, hanya saja mereka sedang bertempur, dan tidak ada energi yang tersisa untuk mengurus masalah internal. Selain itu, mereka mungkin tidak pernah menduga akan ada masalah dalam jajaran mereka sendiri. Apapun yang terjadi, kita harus berhati-hati. Sekarang kita sudah setengah jalan, saatnya untuk maju terus, perintah Yang Chen. Dalam sekejap mata, 1 hari dan 1 malam berlalu. Setelah sehari semalam, Yang Chen dan rombongannya tiba di pos pemeriksaan menuju garis depan. Selama mereka melewati pos pemeriksaan ini, mereka dapat secara resmi memasuki garis depan. Banyak orang yang menjaga pos pemeriksaan, dan meskipun tidak terlalu ketat, namun jauh lebih ketat daripada pos pemeriksaan longgar sebelumnya. Ketika Yang Chen dan kelompoknya tiba, mereka ragu-ragu untuk melewati pos pemeriksaan dengan mudah. Alasannya adalah karena ada banyak iblis terlarang berkumpul di sana, dan tampaknya mereka harus memenuhi persyaratan tertentu sebelum memasuki garis depan.
Persyaratan ini memaksa Yang Chen dan yang lainnya untuk membuat rencana alternatif. Kami berada di bawah komando Raja Iblis Kota Selatan dan datang untuk memperkuat garis depan. Katanya serangan mendadak itu sudah menang. Kita di sini untuk mengobarkan api dan memusnahkan manusia sombong itu. Hahaha, kami diundang ke garis depan sebagai bala bantuan. Ini plakat militer kami. Anda dapat memeriksanya. Dua iblis kekuatan raksasa yang berjaga di pos pemeriksaan itu melihat plakat militer satu per satu. Saat itu, mereka mengangguk dan berkata, "Ya, benar. Sebagai bala bantuan, kalian harus memasuki garis depan dan membunuh musuh sebanyak mungkin." "Silakan, tidak masalah." Sekelompok setan terlarang memasuki garis depan. Kemudian, kelompok besar iblis terlarang lainnya, yang tergabung dalam tim tak dikenal, menyerahkan plakat militer mereka dan memasuki garis depan. Melihat ini, Yang Chen dan kelompoknya mengerutkan kening. Mereka tidak terburu-buru melewati pos pemeriksaan karena mereka tidak memiliki plakat militer yang diperoleh orang-orang ini. Dan mereka, "Kapten, apa plakat militer ini dan mengapa Eternal Ash tidak menyebutkannya?" Tanya seorang anggota tim. Yang Chen juga bingung. Dia bertanya pada Eternal Ash dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi. "Apakah kita punya plakat militer?" "Tuan, plakat militer adalah sesuatu yang diberikan kepada setiap tim di klan kita. Itu menunjukkan tim mana kita berada. Plakat kita ada pada Kapten Hei Yong," kata Eternal Ash, wajahnya kaku. Mendengar ini, semua orang terbelalak. Han Kai langsung membentak dengan marah, "Dasar setan sura merah. Kau tahu bahwa kami membutuhkan plakat militer untuk melewati pos pemeriksaan, tetapi kau sengaja tidak mengingatkan kami." Yang Chen mengangkat tangannya untuk menenangkan Han Kai, sambil berkata, "Eternal Ash mungkin juga tidak tahu." Dengan ekspresi getir, Eternal Ash berkata, "Tuan, saya telah dizalimi. Sebenarnya, saya juga tidak tahu tentang ini. Dan mengingat situasi saat ini, bahkan jika kita memiliki plakat militer Kapten Hei Yong, itu tidak akan berarti apa-apa." "Apa maksudmu?" tanya Yang Chen. "Klan saya memberikan tugas khusus kepada setiap tim. Misalnya, tim ini bertanggung jawab untuk bertempur di garis depan, sementara tim lain bertanggung jawab atas bala bantuan, dan seterusnya. Tim mana yang memenuhi syarat untuk bertempur dan yang tidak juga ditetapkan dalam aturan. Memperlihatkan plakat militer kami akan sia-sia karena, sebagai bawahan Hei Yong, kami ditugaskan untuk menjaga perbatasan dan beruntung tidak dilupakan. Kami tidak memiliki kualifikasi untuk bertempur di garis depan," jelas Eternal Ash, merasa dirugikan. Karena khawatir Yang Chen mungkin salah paham, dia melanjutkan, "Guru, ini adalah sesuatu yang baru saja saya temukan, saya tidak sengaja menyembunyikannya dari Anda. Mohon jangan salah paham." Yang Chen mengangguk, "Jangan khawatir, aku tidak menyalahkanmu. Tapi sekarang kita tidak punya plakat militer, bagaimana kita bisa pergi ke garis depan?" Bab 1098 Raja Iblis. Eternal Ash sangat ketakutan oleh teriakan Han Kai sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Sekarang, mendengar Yang Chen berbicara, dia tentu saja ingin membuat kesan yang baik dengan memamerkan kemampuannya. Dia segera berkata, "Guru, saya punya rencana." "Oh, coba ku dengarkan." Yang Chen mengangkat alisnya. Eternal Ash melanjutkan, "Tuan, kami tidak punya plakat militer, tetapi kami bisa menggunakan plakat dari tim lain. Saya punya beberapa trik untuk memikat para pemimpin tim tersebut ke tempat lain. Saat waktunya tiba, dengan kekuatan ilahi Anda, kami bisa segera bertindak." Han Kai melotot ke arah Eternal Ash dan menjadi marah, "Kapten, anak ini jelas-jelas mencoba menyakitimu. Jika kita bertindak sekarang dan ketahuan, bukankah kita akan terjebak di jalan buntu? Ya, jika kita bertindak sekarang dan tim mereka kehilangan anggota, cepat atau lambat, mereka akan mencari kita. Kita membunuh anggota klan iblis larangan, kita akan ketahuan pada akhirnya." Yang Chen merenung. Wajar saja jika anggota timnya tidak mempercayai Red Sura Demon, karena dia bukan salah satu dari mereka. Bahkan jika apa yang dikatakan Eternal Ash adalah nasihat yang berharga, itu tetap akan menjadi cerita yang berbeda di mata mereka. Namun, Yang Chen berbeda. Dia tahu bahwa kemungkinan Eternal Ash mengkhianatinya sangat kecil, jadi dia mempertimbangkan semuanya dengan lebih komprehensif. Tak lama kemudian, Yang Chen bertanya, "Eternal Ash,
apakah kamu yakin bisa memancing anggota klan iblis larangan ke tempat tak berpenghuni? Metode apa yang akan kamu gunakan? Eternal Ash menjawab dengan hormat, Tuan, saya pernah mendengar bahwa manusia memiliki hobi mereka sendiri, seperti nafsu, perjudian, del. Klan iblis larangan kami secara alami juga memiliki hobi kami sendiri. Bibir Yang Chen melengkung, dan dia melirik Eternal Ash. Melalui pembatasan perbudakan, dia memastikan bahwa Eternal Ash tidak berbohong dan berkata, baiklah, aku akan mengikuti rencanamu. Jika berhasil, aku pasti akan memberimu hadiah besar, kata Yang Chen. Mendengar hadiah itu, mata Eternal Ash pun berbinar, dan ia pun bersemangat pergi mencari target yang sudah dikuncinya. Kapten, apakah kau benar-benar percaya pada setan sura merah ini? Aku khawatir anak ini punya motif tersembunyi dan berniat untuk menyakitimu. Beberapa anggota tim menyuarakan kekhawatiran mereka. Ya, Kapten, jika kita mengambil tindakan dan ketahuan, apa yang harus kita lakukan? Yang Chen menyeringai, sebenarnya tidak banyak yang perlu dikhawatirkan. Soalnya, yang kita inginkan hanyalah memasuki medan perang. Apa tujuan kita memasuki medan perang? Untuk menimbulkan kekacauan. Kita mungkin membunuh iblis larangan di luar, dan mereka mungkin membuat keributan, tetapi begitu kita berada di dalam medan perang, mereka tidak bisa masuk dan menyelidiki, bukan? Setelah mengatakan itu, Yang Chen melanjutkan, menentukan apakah Eternal Ash mencoba menyakitiku atau tidak itu mudah. Lihat saja apakah target yang dipilihnya adalah orang yang sulit ditembus atau mangsa yang mudah. Para anggota tim tidak dapat menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangan mereka untuk melihat bahwa Eternal Ash telah memilih Red Flame Demon di puncak Earth Martial Realm. Mereka tidak tahu apa yang dikatakan Eternal Ash kepada Red Flame Demon, namun Red Flame Demon langsung mengikuti Eternal Ash sambil tersenyum lebar. Melihat ini, Yang Chen berkata, ayo pergi. Tim itu segera pergi dan diam-diam mengikuti mereka. Setan api merah mengikuti abu abadi ke daerah tak berpenghuni tanpa ada yang menyadarinya. Sebaliknya, setan api merah masih menyeringai, berkata, saudaraku, apakah kamu serius? Selama aku memberimu 300 kristal setan kelas atas, kamu akan memiliki setan teratai putih untuk menyenangkanku semalam. Tentu saja, saudaraku. Aku ahli dalam bisnis ini, mengapa aku harus berbohong padamu? Eternal Ash terkekeh. Setan api merah langsung bersemangat, saudaraku, cepat panggil setan teratai putih. Aku sudah lama tidak menikmati tubuh indah itu karena setan teratai putih tidak ada di medan perang. Jangan terlalu tidak sabar, saudaraku. Iblis teratai putih sedang dalam perjalanan. Lihatlah dirimu, begitu gelisah. Mata Eternal Ash bergerak cepat, lalu dia berkata, lihat, dia ada di sini, tepat di belakangmu. Tanpa banyak berpikir, setan api merah tidak dapat memikirkan alasan bagi Eternal Ash untuk menyakitinya, jadi dia menoleh tanpa khawatir. Namun saat dia berbalik, api seperti magma melonjak dari tanah dalam sekejap, melahap setan api merah. Setan api merah masih waspada dan mencoba melawan balik dengan cepat, mencoba menggunakan api setan api merah melawan api suci langit yang membara. Namun, begitu dia benar-benar mulai melawan, dia menyadari betapa besar kesalahan yang telah dia buat. Ah! Api iblis api merahnya bagaikan telur yang menghantam batu, dan tubuhnya terbakar menjadi abu. Yang Chen dan yang lainnya muncul. Kapten, aku punya tas penyimpanan setan api merah dan plakat militer. Han Kai mengambil kedua barang itu dan berteriak dengan gembira. Anggota tim lainnya melihat ke arah abu terbakar milik setan api merah dan berkata, Kapten, Anda telah menggunakan ki sejati, tetapi ki iblis di tubuh Anda belum hilang. Itu karena kau berbeda dariku. Pil ki iblis ini diciptakan olehku. Aku punya cara untuk mencegah ki iblis menghilang, bahkan saat aku menggunakan ki sejati. Namun, berbeda untukmu, jika kau secara paksa menghilangkan ki iblis, itu akan membahayakan tubuhmu. Yang Chen menjelaskan. Jadi begitulah, para anggota tim mengerti. Yang Chen segera menatap Eternal Ash dan berkata, Eternal Ash, kamu melakukan pekerjaan yang hebat. Eternal Ash tahu bagaimana memilih target. Mengetahui bahwa Yang Chen dapat dengan mudah menghadapi Red Flame Demon, ia langsung memilih Red Flame Demon untuk ditanganinya. Begitu Blazing Sky Secret Fire milik Yang Chen dilepaskan, Red Flame Demon tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Terima kasih, Guru. Inilah yang seharusnya saya lakukan.
Ngomong-ngomong, saya baru tahu kalau setan api merah ini adalah bawahan Raja Setan Bulan Tunggal. Saat kita memasuki medan perang nanti, kita bisa mengklaim diri sebagai pasukan bala bantuan di bawah Raja Setan Bulan Tunggal. Namun, kita harus berhati-hati agar orang-orang yang dipimpin oleh setan api merah ini tidak mendengar tentang ini, jika tidak, mungkin akan terjadi perbedaan pendapat. Kata Eternal Ash. Mendengar ini, Yang Chen melambaikan tangannya dan mengeluarkan lebih dari 10 eliksir, lalu menyerahkannya kepada Eternal Ash. Ramuan ini adalah hadiah untukmu, kata Yang Chen. Wajah Eternal Ash langsung berseri-seri karena kegembiraan, dan dia sangat bahagia. Dia tahu pentingnya eliksir ini, dan masing-masing berarti harta sihir penyelamat nyawa tambahan. Terima kasih, Guru. Eternal Ash berulang kali mengungkapkan rasa terima kasihnya, penuh dengan kegembiraan. Yang Chen bersandar ke belakang, lakukan pekerjaan yang baik untukku, dan kau akan mendapat imbalan yang besar. Sekarang katakan padaku, di alam manakah para Raja Iblis ini berada? Raja Iblis ini setidaknya berada di puncak alam bela diri bumi, tetapi Guru, jangan meremehkan mereka. Bahkan mereka yang berada di puncak alam bela diri bumi memiliki kekuatan tempur yang jauh lebih kuat daripada orang-orang alam bela diri surgawi setengah langkah biasa. Adapun Raja Iblis yang telah mencapai alam bela diri surgawi setengah langkah, mereka memiliki kemampuan untuk melawan beberapa lawan alam bela diri surgawi setengah langkah sendirian. Hanya di alam ini mereka dapat disebut Raja Iblis. Setiap Raja Iblis adalah eksistensi yang sangat menakutkan, kata Eternal Ash, sedikit ketakutan dalam suaranya. Mendengar ini, Yang Chen mengerti. Hal ini serupa dengan alasan dibalik adanya ketua tim dan jenderal di antara banyak tim manusia, hanya saja klan iblis larangan menyebut mereka Raja Iblis. Bab 1099. Yang Chen tertarik, dan dia langsung bertanya, jadi, siapa saja orang-orang luar biasa di alam bela diri surga? Jika berbicara tentang alam bela diri surga, kudengar mereka disebut Raja Iblis. Mencapai tingkat Raja Iblis berarti menjadi yang kedua setelah beberapa Kaisar Iblis, menjadikan mereka makhluk dengan peringkat tertinggi, kata Eternal Ash dengan kagum. Mendengar ini, Yang Chen mengangguk. Saat dia bergegas kembali, dia terus bertanya kepada Eternal Ash tentang situasi di medan perang. Tanpa disadari, mereka telah mencapai pos pemeriksaan garis depan. Dengan plakat militer kali ini, Yang Chen jauh lebih percaya diri. Setelah antrean di depannya selesai, ia memimpin timnya langsung menuju pos pemeriksaan. Mereka bisa melihat tim yang telah membunuh setan api merah sedang menunggu kembalinya kapten mereka. Anggota klan setan larangan di tim-tim ini tidak menunjukkan kecurigaan apapun karena setan api merah belum lama pergi. Yang Chen menghela napas lega mendengar pemandangan ini, lalu berjalan ke depan dan mendatangi dua penjaga gerbang iblis kekuatan raksasa. Kedua iblis kekuatan raksasa itu berbicara segera setelah mereka mengambil tindakan, dari tim mana kalian? Di mana plakat militer kalian? Plakat militer ada di sini, Yang Chen menyerahkan plakat militer sambil tersenyum, tetapi tidak menjawab pertanyaan tentang tim mana dia berasal. Melihat plakat militer itu asli, iblis kekuatan raksasa tidak mendesak Yang Chen tentang masalah itu, tetapi bergumam, mengapa hanya ada sedikit orang di timmu? Yang Chen dan anggota timnya tiba-tiba merasakan hawa dingin di hati mereka, karena mereka belum memikirkan bagaimana menjelaskan situasinya. Untungnya, kedua iblis kekuatan raksasa itu tidak curiga, mereka hanya bertanya dan kemudian berkata, baiklah, kalian bisa pergi sekarang. Ingatlah untuk membunuh lebih banyak musuh di garis depan. Baru saat itulah Yang Chen dan anggota timnya menghela napas lega dan memasuki garis depan. Sekitar 3 jam setelah Yang Chen memasuki garis depan, tim yang menaungi setan api merah yang dibunuh Yang Chen, akhirnya curiga ketika kapten setan api merah mereka tak kunjung kembali setelah sekian lama dan buru-buru mencarinya. Setelah mencari, klan iblis larangan menemukan petunjuk dan memastikan bahwa kapten mereka sudah mati. Hal ini menyebabkan keributan besar di pos pemeriksaan, karena membunuh seseorang tepat di depan pos pemeriksaan medan perang bukanlah masalah kecil. Tim Lone Moon Demon King tidak dapat menerima kenyataan itu dan bersumpah untuk menangkap pembunuhnya. Namun, saat ini, Yang Chen dan timnya telah menyusup jauh ke garis depan dan memasuki bagian dalam medan perang. Haha, Kapten, kita sudah berada di garis depan selama 3 jam sekarang. Kita seharusnya aman sekarang, kan?
Ya ampun, akhirnya aku bisa bernapas lega, seru Han Kai dengan penuh emosi. Dia merasa gelisah selama perjalanan ke garis depan. Kita seharusnya aman sekarang, kata Yang Chen perlahan. Saat mereka memasuki garis depan, mereka langsung berlari ke kedalaman medan perang. Itu tidak dapat dihindari, karena mereka bukan anggota asli dari klan Iblis Larangan, dan juga telah membunuh Iblis Api Merah di pos pemeriksaan. Mungkin, inilah yang dimaksud dengan hati nurani yang bersalah. Namun situasi mereka sekarang jauh lebih aman. Baru sekarang Yang Chen memiliki kesempatan untuk mengamati sekelilingnya dengan saksama, menyadari bahwa area itu dipenuhi dengan ki iblis dan anggota klan Iblis Larangan. Ada iblis kekuatan raksasa, iblis sura merah, dan iblis api merah yang dikenal Yang Chen, serta anggota klan Iblis Larangan yang tidak dikenalinya, dengan penampilan aneh yang bahkan tidak tercatat dalam buku-buku kuno manusia. Yang Chen bahkan belum menemukan mereka dalam ingatan iblis sura merah yang telah diselidikinya sebelumnya. Yang paling penting adalah bahwa ada anggota klan Iblis Larangan yang tewas di mana-mana, serta banyak anggota klan Iblis Larangan yang terluka di antara mereka. Selain itu, sesama anggota klan Iblis Larangan bahkan tidak memiliki niat untuk menyelamatkan mereka, mereka bahkan tidak melirik mereka. Kapten, lihat, ada juga banyak mayat manusia, bisik Han Kai hati-hati. Yang Chen mengangguk, melihat dengan jelas situasinya. Selama pikiran mereka tidak tumpul, mereka dapat menebak bahwa tempat ini pasti pernah menjadi medan pertempuran antara manusia dan klan Iblis Larangan beberapa waktu lalu. Klan Iblis Larangan baru saja menang dan menduduki daerah ini. Dengan mengingat hal ini, Yang Chen ingin memastikan kecurigaannya, meraih anggota klan Iblis Larangan yang hendak bergegas ke inti medan perang dan bertanya, "Saudaraku, apakah kamu tahu di mana kita berada?" "Kau bahkan tidak tahu itu. Ini Vulture Ridge." Anggota klan Iblis Larangan itu tidak mau repot-repot menjelaskan lebih lanjut, hanya meninggalkan satu kalimat sebelum pergi. "Vulture Ridge, apa itu?" Yang Chen bertanya lagi. Beberapa anggota tim menggelengkan kepala, jelas tidak tahu apapun tentang Vulture Ridge. Hanya Eternal Ash yang menggertakkan giginya dan berkata, "Tuan, Vulture Ridge dulunya adalah daerah perbatasan zona perang timur manusia, namun, meskipun itu adalah perbatasan, manusia sangat mementingkan daerah ini. Klan Iblis Larangan kami telah berusaha keras untuk membasmi daerah ini, tetapi tidak pernah berhasil." "Apa?" Yang Chen menyipitkan matanya. Tampaknya tebakannya benar. Vulture Ridge dulunya adalah wilayah manusia, dan sekarang mereka berada di wilayah ini dengan banyak anggota klan Iblis Larangan di sekitar mereka. Bukankah situasinya sudah cukup jelas? Vulture Ridge telah diduduki oleh klan Iblis Larangan, dan mereka masih menyerang wilayah manusia. Yang Chen sendiri tidak pernah berperang, tetapi dia telah melihat dunia dan tahu bahwa begitu mereka mundur, mereka harus terus mundur. Situasinya tidak baik bagi manusia. Dengan mengingat hal ini, Yang Chen melambaikan tangannya, "Kita tidak boleh menunda. Mari kita maju dan melihat seberapa jauh klan Iblis Larangan telah maju dan juga memeriksa inti medan perang." "Siap, Kapten," jawab seluruh anggota tim serempak. Yang Chen memimpin jalan, bergerak maju tanpa menimbulkan kecurigaan apapun. Di medan perang yang kacau ini, tidak seorang pun memperhatikan keanehan anggota tim Yang Chen. Dengan demikian, mereka mencapai inti medan perang. Inti medan perang adalah tempat klan Iblis Larangan sekarang berperang melawan manusia. Dari kejauhan, Yang Chen dapat merasakan ki iblis yang luar biasa, benturan ki sejati, dan teriakan serta suara pertempuran. Suara benturan yang memekakkan telinga yang datang dari jauh membuat kekejaman dan kepahlawanan medan perang terasa nyata bahkan tanpa melihatnya dengan mata telanjang. Jiwa Yang Chen menyebar, merasakan segalanya dengan jelas. Dia terkejut dalam sekejap. Ribuan anggota klan Iblis Larangan dan manusia bertarung bersama, dan ini bukanlah pertarungan antara para pejuang alam sekte roh atau alam bela diri asal. Sebaliknya, ini adalah pertarungan sejati antara para pejuang alam bela diri bumi, yang dapat dianggap sebagai konflik tingkat tinggi antara kedua belah pihak. Ketika mereka bertempur, tentu saja pertempurannya menggemparkan, mencakup jarak jutaan mil dan bahkan lebih jauh lagi tanpa masalah apapun. Setiap saat, sejumlah besar anggota klan Iblis Larangan tumbang. Setiap saat, sejumlah besar manusia juga terjatuh. Bukan hanya Yang Chen, tetapi anggota timnya juga terkejut. Mereka berhenti, tidak tahu harus berbuat apa.
Kapten, ayo kita ke sana dan bertarung dengan anggota klan iblis larangan ini. Han Kai dipenuhi dengan semangat, ingin bertarung dalam pertempuran hidup dan mati dengan anggota klan iblis larangan. Jika kita benar-benar pergi dan bertarung dengan anggota klan iblis larangan ini sampai mati, itu akan sangat mudah. Namun, dengan melakukan itu, apa bedanya kita dengan manusia lainnya? Apa gunanya kita bersusah payah menyamar dan menyelinap ke belakang musuh? Yang Chen bertanya, nadanya serius. Bab 1100 Iblis Abadi. Setelah mendengar kata-kata Yang Chen, para anggota tim tiba-tiba tersadar. Ya, jika mereka langsung menyerbu masuk dan menyerang, apa gunanya menyamar sebagai klan iblis larangan dan menyusup ke belakang musuh? Berdiri di sini sekarang, mereka memiliki keuntungan berupa waktu, tempat, dan orang. Jika mereka menyerang seperti ini, mereka akan menyia-nyiakan kesempatan sempurna yang telah mereka perjuangkan sendiri. Han Kai menarik napas dalam-dalam, Kapten benar, kita harus tetap tenang saat ini. Kita tidak boleh mengambil tindakan gegabah. Dengan status kita saat ini, ada banyak hal yang dapat kita lakukan, dan masing-masing akan lebih berarti daripada sekadar terburu-buru. Mulai sekarang, kita akan mengikuti perintah Kapten dan tidak bertindak gegabah. Kapten benar, tapi apa yang harus kita lakukan sekarang? Para anggota tim bertanya-tanya. Jangan khawatir, kami akan mengamati situasinya dengan saksama terlebih dahulu. Yang Chen tetap tenang seperti biasanya. Saat ini, mengamati situasi adalah hal yang paling penting, dan itulah keuntungan posisi mereka saat ini. Perang tidak dapat dimenangkan dalam waktu singkat, jadi Yang Chen mengamati segala sesuatu dalam bidang penglihatannya. Klan iblis larangan memiliki barisan yang kuat, dengan ratusan iblis kekuatan raksasa. Sebagian besar dari mereka berada di alam bela diri surgawi setengah langkah dan puncak alam bela diri bumi, membuat mereka sangat kuat. Yang Chen berpikir dalam hati, tetapi kekuatan tempur manusia kita juga tidak buruk, dibandingkan dengan klan iblis larangan, kita memiliki cara lain. Kita masih bisa melawan klan iblis larangan. Manusia dan klan iblis larangan bertarung dengan sengit, dan sulit menentukan hasilnya. Yu Gang dan Ma Yuwei juga ada di sini. Ekspresi Yang Chen berubah dingin saat dia melihat dua sosok yang dikenalnya di antara pasukan manusia. Bukankah kedua sosok yang tak asing ini tak lain adalah Yu Gang dan Ma Yuwei? Pangkat Ma Yuwei jelas lebih rendah, dan dia menyanjung Yu Gang. Namun, posisi Yu Gang di medan perang juga bukan yang tertinggi. Dia duduk di kursi sambil mendiskusikan strategi dengan seorang pria parubaya, dengan penuh perhatian menyerap pikiran pria itu. Pria berpakaian ungu itu tampak sangat serius. Dia jelas-jelas adalah orang yang memimpin pasukan manusia dan mengendalikan situasi secara keseluruhan. Apakah kamu tahu siapa pria berbaju ungu itu? Yang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Tak seorang pun anggota tim yang tahu, dan mereka semua menggelengkan kepala. Setelah beberapa saat, Eternal Edge dengan ragu-ragu berbicara, Tuan, saya tahu sesuatu tentang orang ini. Petik 2. Yang Chen tidak bisa menahan tawa, silakan saja beritahu kami. Pria berbaju ungu adalah salah satu dari 4 wakil pemimpin pasukan manusia, yang memimpin distrik timur. Namanya Zhang Zonyi. Dia memiliki kepribadian yang keras kepala dan merupakan karakter yang sangat tangguh. Rumor mengatakan bahwa dia telah menyebabkan banyak masalah bagi klan iblis larangan kita. Selama serangan diam-diam kita kali ini, dia adalah target yang paling sulit untuk dihadapi. Selain itu, dia adalah target utama bagi kita untuk dibunuh, duri dalam daging klan iblis larangan. Zhang Zonyi memang berbakat. Meskipun dia keras kepala, dia tidak bodoh. Kekuatannya mencengangkan, dikatakan mampu melawan iblis kekuatan raksasa alam bela diri surgawi setengah langkah dari klan iblis larangan kita sendirian tanpa masalah. Eternal Edge memberikan penjelasan terperinci. Karena dia mampu memahami hal ini dengan baik dari posisinya di perbatasan medan perang klan iblis larangan, tidak sulit untuk menentukan bahwa Zhang Zonyi berbakat dan telah membuat nama untuk dirinya sendiri. Yang Chen tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya di dalam hatinya. Terkadang, dia tidak bisa menyalahkan klan iblis larangan karena memiliki keunggulan di medan perang. Sistem manusia mereka secara keseluruhan memiliki masalah. Mereka tidak hanya memiliki pemahaman terperinci tentang musuh-musuh mereka, tetapi mereka juga tahu banyak tentang orang-orang mereka sendiri.
Namun, anggota tim di bawah komandonya tidak tahu apa-apa tentang musuh atau orang-orang mereka sendiri. Di sisi lain, anggota klan iblis larangan memiliki pemahaman yang sangat rinci tentang sisi manusia. Sambil mendesah dalam hati, Yang Chen terus mengamati situasi. Zhang Zonyi mengendalikan medan perang secara keseluruhan, memimpin banyak manusia di medan perang dengan semangat yang tak henti-hentinya dan menyerang balik klan iblis larangan. Klan iblis larangan tampaknya mulai tidak sabar, karena mereka tidak dapat menerobos setelah serangan yang lama. Banyak dari mereka telah melaporkan situasi tersebut kepada atasan mereka. Pemimpin, Zhang Zonyi itu lagi. Tempat ini sulit direbut tanpa menyingkirkannya. Terakhir kali kita melancarkan serangan diam-diam di Vulture Ridge, kita nyaris berhasil merebutnya saat kita berada di posisi unggul. Namun, sekarang Zhang Zonyi telah mengamankan pijakannya. Dia sangat ahli dalam jalan formasi susunan dan jalan metode terlarang, menjadikannya ahli taktik. Jika kita tidak bertindak sekarang, kita tidak akan memiliki kesempatan dalam pertempuran melawan klan iblis larangan ini. Kepala iblis, yang dikenal sebagai pemimpin, tampak sangat berbeda dari anggota klan iblis larangan lainnya. Ia tinggi dan memiliki penampilan yang khas. Pada saat ini, dia sedang duduk di kursinya, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, mendengarkan laporan dari bawahannya dengan ekspresi acuh tak acuh. Orang itu, Zhang, merusak rencana kita lagi. Pemimpin, apa yang harus kita lakukan? Ya, pemimpin, kita harus berjuang keras sekarang. Jika kita gagal di tahap ini, akan sulit untuk menang nanti. Apa yang perlu dikhawatirkan? Kepala iblis mencibir. Selama aku yang bertanggung jawab di sini, aku tidak akan membiarkan Zhang Zonyi ini mengambil keuntungan. Kalian semua mundur dan biarkan aku yang menanganinya sendiri. Dengan itu, kepala iblis berdiri, mengayunkan lengan bajunya, dan ki iblis menutupi langit seperti asap serigala yang mengepul, menyebar ke segala arah. Kemanapun ki iblis ini pergi, terdengar teriakan, banyak seniman bela diri manusia tewas, dan bahkan banyak prajurit elit bela diri langit setengah langkah tewas di bawah ki iblis ini, menunjukkan kekuatan kepala iblis ini. Siapakah iblis ini? Dia sangat kuat. Yang Chen terkejut saat melihat kepala iblis beraksi. Eternal Ash menggigil saat melihat kepala iblis. Tuan, ini adalah iblis abadi, iblis kerajaan dari klan kita, yang juga dikenal sebagai pemimpin iblis. Pemimpin iblis. Iblis kerajaan. Apa maksudnya? Yang Chen terkejut. Dia belum pernah mendengar tentang iblis abadi sebelumnya. Iblis abadi memiliki garis keturunan paling mulia di klan kami, dan mereka terlahir sebagai pemimpin klan iblis larangan, oleh karena itu disebut iblis pemimpin. Mereka langka, bahkan dengan puluhan ribu anggota di klan kami, jarang melihat iblis abadi. Dan kekuatan tempur mereka sangat kuat sejak lahir. Mereka adalah pemimpin klan iblis larangan kami. Aku hanya mendengar tentang penampilan mereka, dan ini pertama kalinya aku melihat iblis abadi. Eternal Ash gemetar, menunjukkan rasa takut yang mendalam saat menghadapi iblis kerajaan. Begitu ya, tidak heran dia begitu kuat. Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Menyaksikan iblis abadi mendatangkan malapetaka di medan perang, dia bagaikan bom berjalan, yang menimbulkan ancaman lebih besar bagi manusia daripada iblis kekuatan raksasa. Tindakan iblis abadi menyebabkan situasi di medan perang berubah drastis. Melihat ini, raut wajah Zhang Zonyi berubah dan dia berteriak, siapapun yang berani bertarung, bunuh kesombongan iblis abadi ini. Bab 1101 Pertempuran Para Pemimpin. Melihat kekuatan luar biasa dari iblis abadi, semua individu berbakat di bawah komando Zhang Zonyi merasa patah semangat. Bukannya mereka tidak ingin maju, tetapi mereka telah menyaksikan kemampuan menakutkan dari iblis abadi. Menantangnya dengan ceroboh sama saja dengan mencari kematian. Namun, di luar dugaan semua orang, sebuah kejadian luar biasa segera terjadi. Tidak seorang pun dapat menduga bahwa Yu Gang akan tiba-tiba melangkah maju dengan langkah yang bersemangat dan kemudian tertawa, berkata, "Pemimpin Zhang, pemimpin iblis ini memang tangguh, tetapi kebetulan aku punya cara untuk menghadapinya. Bagaimana kalau kau membiarkanku mencobanya?" "Oh, Yu Gang, jika kamu percaya diri, maka teruslah maju dan hadapi iblis abadi. Aku harap kamu bisa menghancurkan kesombongannya," kata Zhang Zonyi. Mendengar ini, mata Yu Gang berbinar, dan dia bergegas maju.
Jika sebelumnya, tidak mungkin dia bisa menantang iblis abadi, karena dia tidak sebanding dengan kemampuannya. Namun, dia baru saja memperoleh harta karun yang sempurna untuk menahan klan iblis larangan. Dengan harta karun ini, dia tidak percaya dia tidak bisa mengalahkan iblis abadi. Sekarang, saatnya bagi iblis abadi untuk merasakan kekuatannya. Jika dia bisa menekan gengsi iblis abadi hari ini, bahkan Zhang Zonyi harus menghormatinya. Bukankah mudah baginya untuk naik satu tingkat? Diketahui bahwa beberapa kaisar besar pernah berkata bahwa siapapun yang mampu tampil gemilang dalam peperangan ini, akan diberi pahala yang besar setelah peperangan ini usai. Semakin Yu Gang memikirkannya, semakin bersemangat dia. Dia melangkah maju dan berteriak, "Iblis abadi, biarkan aku menguji kemampuanmu." Yu Gang, Yang Chen terkejut dan penasaran saat melihat Yu Gang yang melangkah maju. Dia tidak percaya bahwa masalah dengan Ma Yuwei tidak ada hubungannya dengan Yu Gang. Pasti ada bayangan Yu Gang di baliknya. Mengetahui bahwa Yu Gang telah menyebabkan banyak masalah baginya, bagaimana mungkin Yang Chen memiliki perasaan baik terhadap Yu Gang? Melihat seseorang dari ras manusia berani maju, iblis abadi langsung tertawa, "Siapa kau? Aku tidak membunuh orang yang tidak dikenal. Kalian manusia benar-benar pengecut. Tidak ada satupun dari mereka yang memiliki reputasi yang berani maju, hanya menyisakan orang yang tidak kompeten sepertimu untuk datang dan mati." Mendengar iblis abadi mengejeknya seperti ini, wajah Yu Gang memerah. Dibandingkan dengan para jenderal ganas di bawah komando Zhang Zonyi, dia memang tidak dikenal. Yu Gang menghentakkan kakinya dengan marah dan berteriak sambil menggertakkan giginya, "Iblis abadi, aku akan menunjukkan kekuatanku sekarang juga." Setelah selesai berbicara, Yu Gang langsung melancarkan serangan dan berhadapan dengan iblis abadi. Yang Chen penasaran dengan gerakan Yu Gang. Jika Yu Gang benar-benar dapat mengalahkan iblis abadi, itu akan menjadi hal yang baik, bahkan jika dia memiliki dendam terhadap Yu Gang, dia tidak akan mengatakan apapun. Namun, jelas bahwa meskipun Yu Gang tampak garang, dia langsung kalah telak saat berhadapan dengan iblis abadi. Ki iblis dari iblis abadi terbuka, menyelimuti Yu Gang dalam sekejap. Gelombang ki iblis menyerang, dan Yu Gang menggunakan 4 atau 5 teknik berturut-turut, tetapi ia tidak dapat mengatasi ki iblis agung yang disebarkan oleh iblis abadi. Ki iblis ini bagaikan lautan, bergulung-gulung dengan asap serigala yang ganas, membuatnya hampir mustahil untuk ditembus. Yu Gang telah kehabisan teknik dan kehabisan ide. Hal ini membuat Yu Gang merasakan hawa dingin di punggungnya, dan dia berteriak, "Iblis abadi, biarkan aku menunjukkan harta karunku." Begitu dia selesai berbicara, Yu Gang tiba-tiba mengeluarkan kapak raksasa. Kapak ini berbeda dari kapak lainnya, kapak ini sebenarnya adalah kapak raksasa 7 warna yang berkilauan. Kepala kapak itu setidaknya seukuran 4 atau 5 orang, dipegang erat di tangan Yu Gang, memancarkan warna yang aneh. Ini adalah kartu truf Yu Gang, kapak raksasa 7 warna. Secara kebetulan, Yu Gang baru saja memperoleh harta karun ini. Awalnya, ia tidak terlalu memperhatikan kegunaannya. Namun, kemudian di medan perang, ia menemukan bahwa kapak raksasa ini memiliki efek penahan yang aneh terhadap klan iblis larangan. Oleh karena itu, dengan kapak raksasa ini di tangannya, ia telah memperoleh poin prestasi yang signifikan dan dipromosikan ke posisi seorang jenderal. Sekarang setelah dia menguasai kapak raksasa ini, kepercayaan dirinya menjadi sangat tinggi. Begitu kapak raksasa itu muncul, dia tiba-tiba mengayunkannya, dan gelombang cahaya 7 warna melonjak keluar. "Iblis abadi, jika kau berani, ambillah kapakku," teriak Yu Gang, mencoba menyerang moral lawan. Cahaya 7 warna itu menyerbu ke arah iblis abadi, yang mendengus jijik dan menangkap cahaya itu dengan tangan kosong. Cahaya 7 warna langsung memasuki tubuh iblis abadi, menyebabkan tubuhnya sedikit gemetar. Wajah Yu Gang berseri-seri karena gembira, dan ia mengira iblis abadi itu idiot karena berani menangkap kekuatan kapak raksasa 7 warna miliknya dengan tangan kosong. Sekarang saatnya baginya untuk menderita. Akan tetapi, saat pikiran ini terlintas di benaknya, ki iblis dari iblis abadi tiba-tiba melonjak, dan dia tertawa dingin. "Hahaha, bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa selamat?" Wajah Yu Gang tiba-tiba menjadi pucat. Iblis abadi berkata dengan dingin, kapak ini memang memiliki beberapa efek aneh,
dan tampaknya cukup efektif dalam menahan iblis larangan kita, tetapi sayangnya, kau telah bertemu denganku. Aku, iblis abadi, adalah iblis larangan kerajaan, dan tubuhku jauh lebih unggul daripada iblis larangan biasa. Namun, karena kau memiliki kapak ini, membiarkanmu hidup akan menjadi bencana, jadi matilah. Begitu dia selesai berbicara, ki iblisnya tiba-tiba berubah menjadi harimau ganas dan binatang raksasa yang tak terhitung jumlahnya, menyerang Yu Gang dalam berbagai bentuk dan pose. Melihat kapak raksasa 7 warna telah kehilangan efeknya, Yu Gang gemetar ketakutan dan berteriak saat dia mencoba berbalik dan melarikan diri. Ki sejatinya telah benar-benar habis, jadi bagaimana mungkin dia punya cara lain? Berpikir bahwa hidupnya dalam bahaya, dia bahkan tidak peduli dengan citranya lagi. Menurutmu kemana kau akan pergi? Teriak iblis abadi. Selamatkan aku, selamatkan aku. Teriak Yu Gang. Melihat Yu Gang menunjukkan dirinya seperti ini, banyak orang menghela nafas. Mereka tidak banyak berhubungan dengan Yu Gang, dan karena kepribadiannya tidak terlalu menyenangkan, tidak ada yang berniat menyelamatkannya. Namun, Zhang Zonyi tidak bisa hanya berdiam diri. Melihat kondisi Yu Gang, dan tidak ada seorang pun yang berani bergerak, dia langsung menepuk kursinya, dan dalam sekejap, dia melangkah maju. Dalam dengusan dingin itu, guntur bergemuruh, dan tubuh Dharma emas yang besar muncul, bersamaan dengan kemunculan tubuhnya sendiri. Manifestasi Dharma ini adalah raksasa emas setinggi puluhan meter. Saat muncul, ia melontarkan pukulan, menembus serangan iblis abadi dan menyelamatkan Yu Gang dalam prosesnya. Yu Gang, kau kembali dulu, kata Zhang Zonyi dengan suara dingin setelah menyelamatkan Yu Gang. Ya, Komandan, Yu Gang sudah menggigil ketakutan. Zhang Zonyi juga menganggap iblis abadi sebagai musuh besar saat ini, dan berkata dengan dingin, iblis abadi, biarkan kursi ini menguji kemampuanmu. Karena kita berdua adalah komandan, sudah sepantasnya kita bertarung satu sama lain. Hehe, Zhang Zonyi, aku sudah lama menunggumu. Aku akan mengalahkanmu dan melihat bagaimana kalian manusia bisa menang. Iblis abadi dengan sombong melontarkan komentar dan kemudian melepaskan ki iblisnya. Saat kedua pemimpin itu tiba-tiba mulai bertarung, perhatian semua orang terpusat pada mereka.